Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi pada pembelajaran matematika. Oke, kali ini kita akan membahas tentang kekongruenan segitiga. Baik, kita langsung saja ya. Sifat-sifat dua segitiga sama dan sebangun atau kongruen. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bahwa dua buah bangun yang sama bentuk maupun ukurannya dikatakan sebagai dua bangun yang kongruen. Jadi, jika dua buah bangun yang kongruen diimpitkan, maka kedua bangun tersebut akan tepat saling menutupi atau bagian-bagian yang bersesuaian akan saling menempati ruang. Demikian halnya dengan segitiga. Dua buah segitiga dikatakan kongruen apabila kedua segitiga itu diimpitkan, maka keduanya akan saling tepat menutupi bagian-bagian yang bersesuaian dengan tepat. Dan untuk menentukan dua segitiga yang kongruen dapat dilakukan berdasarkan unsur-unsur pada segitiga, yaitu panjang sisi dan besar sudut. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak tayangan berikut ini. Oke, yang pertama kita akan menentukan apakah pada dua segitiga dengan ketiga sisi yang bersesuaiannya sama panjang akan berlaku syarat atau sifat kekongruenan. Baik, di sini ada dua segitiga, kita akan ukur terlebih dahulu panjang sisinya apakah sama. Baik, untuk segitiga yang sebelah kiri, ya, ini sisinya ada 7 cm, kemudian ini panjang sisinya 5 cm, dan yang satu lagi ini panjang sisinya adalah 6,5 cm. Oke, sekarang kita akan ukur yang di sebelah kanan, ya, ini panjang sisinya adalah 7, kemudian ini 5, ya. Dan satu lagi ini panjang sisinya adalah 6,5 cm. Nah, berarti kedua segitiga ini, ya, ketiga sisi yang bersesuaiannya sama panjang, ya, yang terdiri dari 5 cm, 7 cm, dan 6,5 cm. Kita akan coba himpitkan kedua segitiga ini, ya. Ya, ternyata setelah kita himpitkan, kedua segitiga ini saling berimpit atau saling menutupi satu sama lain. Baik, berarti di sini kita bisa nyatakan, ya. Ini tadi panjang sisinya adalah 5 sama dengan ini. Ini panjang sisinya 7 sama dengan ini. Dan ini panjang sisinya adalah 6,5 sama dengan ini. Ya. Nah, berarti kita bisa nyatakan bahwa dua segitiga ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang, maka berlaku syarat kekongruenan atau kita bisa nyatakan sebagai ini, ya, berlaku syarat sisi, ya. Oke, berlaku syarat sisi atau SSS. Selanjutnya, untuk dua segitiga, ya, dengan ketiga sudut yang bersesuaiannya sama besar, apakah berlaku syarat kekongruenan? Baik, kita akan periksa kedua segitiga ini apakah sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Kita akan mulai dari segitiga yang ada di sebelah kiri, ya. Kita lihat di sini sudutnya adalah 60 derajat. Kalian bisa lihat ini angkanya, ya. Jadi ini sudutnya 60 derajat. Kemudian yang di sebelah sini, ini sudutnya adalah 50 derajat, ya, ini angkanya. Dan yang satu lagi pasti sudutnya adalah 70, ya. Oke, ini jadi sudutnya 70 derajat. Oke, jadi untuk segitiga yang di sebelah kiri, sudutnya terdiri dari 60, 50, dan 70. Kita akan periksa sekarang yang di sebelah kanan, ya. Baik, ini sudutnya adalah, ya, ini 60 derajat, ya, yang ini. Kalian bisa lihat angkanya ini.
Ini 60 derajat yang ini ya. Kemudian kita periksa yang sebelah sini, ini sudutnya ya 50 derajat, ini angkanya 50, dan berarti yang satunya pasti 70 ya Nana ya. Oke, jadi ini sudutnya 70 derajat. Baik, berarti ketiga sudut yang bersesuaian pada dua segitiga ini sama besar ya. Baik, sekarang kita akan himpitkan kedua segitiga ini. Oke, kedua segitiga ini tidak saling berimpit atau tidak saling menutupi satu sama lain ya. Nah, jadi di sini tadi kita bisa nyatakan ini tadi sudutnya sama ya. Ini sudutnya adalah 60 derajat. Ini juga 60, ini 50 sudutnya, kita beri tanda X saja. Dan ini sudutnya adalah 70 sama dengan ini. Dan ternyata jika dua segitiga dengan ketiga sudut yang bersesuaiannya sama besar, maka tidak berlaku syarat kekongruenan. Jadi bisa dinyatakan sebagai ini. Ya, tidak berlaku syarat sudut-sudut-sudut atau SD, SD, SD. Yang ketiga, kita akan menentukan apakah pada dua segitiga dengan dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang diapit kedua sisi tersebut sama besar akan berlaku sifat kekongruenan. Baik, kita gambar dulu kedua segitiga tersebut ya. Jadi kita gambar di sini kedua sisi yang bersesuaian sama panjang, misalkan sini sisi-sisinya 7 cm ya dan satunya 6 cm. Oke, ini 7 cm. Kemudian kita ukur dulu satu sudut yang diapit sisi tersebut adalah 7 dan 6 ya. Jadi ini satunya lagi adalah 6 cm. Kalian bisa lihat ini sudutnya sudah tepat 60 derajat. Adalah 6 cm. Oke, nah berarti tinggal sisi yang satunya lagi kita tidak usah ukur, tinggal kita hubungkan saja di sini. Ya, selanjutnya kita akan menggambar hal yang sama ya. Kita buat lagi di sini segitiga dengan panjang sisinya yang pertama tadi adalah 7 cm. Kemudian kita buat lagi di sini sudutnya tadi ya yang diapit kedua sisi yang sama ya yang bersesuaian 60 derajat, ini 60 derajat dan kita buat panjang sisinya tadi adalah 6 cm. Nah, kita lihat di sini ya ini sudutnya 60, ini panjang sisinya 6 cm. Oke, seperti itu. Oke, kemudian tinggal kita gambar sisi yang satunya lagi. Ya, cukup kita hubungkan saja titik sudutnya di sini ya. Oke. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat ya, ini adalah dua segitiga dengan dua sisi yang bersesuaian sama panjang, yaitu tadi sisinya yang sama panjang 6 cm ini sama dengan ini, dan yang ini adalah 7, ini juga 7, dan satu sudut yang diapit dua sisi ini tadi besarnya sama yaitu 60, ini juga 60 ya, kita beri tanda seperti ini. Nah, kemudian kita coba himpitkan ya kedua segitiga ini. Kita lihat. Iya, ternyata kedua segitiga ini saling berhimpit ya. Nah, lepaskan dulu. Ya, ternyata berhimpit atau menutupi satu sama lain. Ya, jadi
pada dua segitiga dengan dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan ya satu sudut yang diapit dua sisi ini sama besar, maka di sini berlaku syarat sisi sudut sisi ya. Sekali lagi berlaku syarat apa? Sisi sudut sisi atau disingkat SDS. Oke, selanjutnya kita akan membahas yang keempat ya. Selanjutnya yang keempat kita akan menentukan apakah pada dua segitiga dengan dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut di depan salah satu sisi tersebut sama besar akan berlaku sifat atau syarat kekongruenan. Baik, kita gambar terlebih dahulu kedua segitiga tersebut ya. Jadi yang pertama kita akan gambar dua segitiga dengan dua sisi yang bersesuaian sama panjang ya. Kita misalkan salah satunya 8 cm seperti ini. Kemudian sudutnya kita buat 50 derajat ya. Nah, kalian bisa lihat di sini angkanya ya, tepat 50 derajat kita buat. Ya, ini 50 derajat ya. Kita buat panjang dulu ya. Baik, ini satu sudut di depan salah satu sisi yang diketahui ya. Di sini diketahui besarnya adalah 50 derajat. Kemudian kita buat lagi sisi yang diketahui yang kedua adalah 6,5 cm. Kita ukur dulu. Nah, ini oke, ini sudah 6,5 ya. 6,5 cm. Sekarang kita buat sisinya. Ini garis yang berlebih ya. Jadi ini adalah segitiga dengan dua sisi diketahui sama panjang. Misalkan dua sisinya itu adalah ini ya, tadi 6,5 cm dan ini 8 cm, dan satu sudut di depan sisi yang diketahui, jadi di depan sisi 6 cm ini diketahui adalah tadi 50 derajat. Baik, kemudian kita akan gambar lagi hal yang sama dengan bentuknya yang agak berbeda ya. Kita buat di sini panjang sisinya yang diketahui tetap 8 dan 6,5. Oke, kemudian sudutnya adalah 50 derajat ya di sini. 50 derajat, kita buat dulu sudutnya sepanjang atau sebesar 50 derajat. 50 anak-anak ya. Kalau sudah kita buat garisnya. Oke, seperti itu. Ini kita kecilkan dulu busurnya. Oke, setelah itu kita buat lagi tadi sisi yang diketahui yang satunya lagi adalah 6,5 ya. Kita buat ukurannya 6,5, ini udah 6,5. Kita buat garisnya. Ya, seperti itu. Ini tinggal kita hapus. Ya, jadi yang diketahui tadi adalah sisinya ini 6,5 ya. Dan ini 8 cm. Dan sudut ya di depan salah satu sisi yang diketahui, jadi ini sisinya 6,5, di depannya adalah sudutnya tadi buat adalah 50 ya. Nah, sekarang kita akan himpitkan kedua segi. Ternyata berhimpit ya anak-anak ya. Nah, berarti di sini kita bisa simpulkan ya bahwa pada segitiga dengan dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut di depan salah satu sisi yang diketahui sama besar, maka akan berlaku sifat atau syarat sisi-sisi sudut ya. Jadi ini sisi-sisi sudut. Sekali lagi ini sisi-sisi sudut atau kita bisa baca sudut sisi-sisi. Selanjutnya kita bahas yang kelima ya. Ya, jadi yang kelima ini nanti kita akan menentukan apakah
pada dua segitiga dengan satu sisi yang bersesuaian sama panjang dan dua sudut yang terletak pada sisi itu sama besar, akan berlaku sifat atau syarat kekongruenan. Ya, jadi seperti tadi kita akan gambar dua buah segitiga ya. Jadi yang pertama kita buat dulu segitiga tersebut dengan satu sisi yang diketahui sama panjang ya. Misalkan yang sama panjang adalah ini, panjangnya misalkan 7 cm. Kemudian dua sudut ya yang terletak pada pada sisi tersebut sama besar ya. Jadi kita buat di sini sudutnya misalkan 50 dan 60 ya. Jadi ini misalkan di sini. Ya, jadi kita ukur di sini sudutnya saja. Ini panjangnya tidak usah kita hitung. Jadi yang kita hitung adalah sudutnya saja. Ya, kita perbesar di sini. Kemudian kita buat lagi di sini, besar sudutnya adalah 60. Ya, jadi kita hanya mengukur satu sisi ya, yang dua sisi tidak usah kita ukur. Oke, kita ukur sekarang sudutnya ini, yang satunya 60 derajat. Nah, ini 60 derajat. Jadi di sini anak-anak bisa lihat ya, ini besar sudutnya yang ini ya 60 derajat. Oke, kita buat di sini. Ya. Nah, ini adalah segitiga dengan satu sisi yang bersesuaian sama panjang. Misalkan ini sama panjang nanti ya. Dan dua sudut ya yang terletak pada sisi itu sama besar. Misalkan ini tadi kita ukur di sini sudutnya ini 50 dan yang ini 60. Kita beri tanda seperti ini. Hal yang serupa untuk segitiga yang sebelah kanan. Oke, tadi panjang sisinya adalah yang diketahui 7. Kemudian sudut yang diketahuinya yang pertama adalah 50 dan yang kedua adalah 60 ya. Oke, kita gambarkan di sini sudutnya dulu. Ini 60 ya, maaf 50. Oke, selanjutnya kita buat lagi di sebelah sini. Tadi sudutnya adalah 60 derajat yang kedua. Ya, kalau sudah, tadi kita buat dulu di sini. Ini tadi panjang sisinya sama ya. Ini tadi panjang sisinya 7 cm. Sama dengan ini tadi ya. Kemudian ini sudutnya tadi 50, yang ini sama. Dan ini sudutnya 60. Ya, ternyata berhimpit ya, anak. Oke, jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa pada dua segitiga dengan satu sisi yang bersesuaian sama panjang dan dua sudut yang terletak pada sisi itu sama besar, maka akan berlaku syarat atau sifat ini ya. Jadi dibacanya sudut, sisi, sudut ya. Sekali lagi, sudut,
sisi sudut. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang terakhir, yang keenam ya, dimana nanti kita akan menentukan apakah dua segitiga dengan dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi di hadapan salah satu sudut sama panjang memenuhi syarat atau sifat kekongruenan. Baik, kita langsung saja kita gambarkan segitiganya. Kita gambar segitiga yang berada di sebelah kiri. Oke, ini panjang salah satu sisinya ya. Ini sisi yang kita anggap tidak diketahui. Kemudian yang kedua, kita gambarkan salah satu sudut yang diketahui. Ya, di sini kita misalkan sudut yang diketahuinya adalah 50 derajat dan satu sisi yang diketahui kita misalkan di sini panjangnya adalah 7 cm. Ya, jadi kalian bisa lihat ini sudutnya sudah 50 derajat dan kita buat panjang sisinya adalah 7 cm. Ya, seperti ini ya. Kalian bisa lihat ini angkanya 7 cm dan untuk sudutnya adalah 50 derajat. Oke, kemudian kita buat lagi ya, besar sudut yang diketahui ya. Tadi 50 derajat, kita buat lagi besar sudut yang diketahuinya adalah 60 derajat misalkan di sini. Oke, kita buat ini sudutnya 60 derajat yang diketahui. Ya, jadi di sini kita bisa tentukan ini adalah segitiga di mana dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi di hadapan salah satu sudut sama panjang ya. Jadi kita bisa nyatakan ini sisi yang sama panjang ya. Dan ini adalah dua sudut yang sama besar nanti. Oke, kita akan membuat satunya lagi di sebelah kanan. Kita gambarkan ini misalkan panjang sisi yang kita tidak ketahui. Kemudian kita buat tadi sudutnya, salah satunya adalah 50 derajat. Oke, 50 derajat dan panjang sisi yang diketahuinya salah satunya adalah 7 cm ya. Oke, jadi ini kita buat sudutnya 50 derajat dan panjang sisinya 7 cm. Oke, ini sudutnya 50 derajat, kita buat pas di sini 50 derajat dan tadi panjang sisinya adalah yang diketahui 7 cm. Ya, ini sudah pas, panjang sisinya 7 cm. Oke, kemudian kita buat lagi. Tadi di sini besar sudutnya yang diketahui adalah 60 derajat. Kita buat di sini 60 derajat. Jadi ini sudah 60 derajat. Ya, tinggal kita tarik garis dari sini ke sini. Ya, jadi kita bisa nyatakan di sini ya. Ini kita hapus dulu. Ini tadi yang diketahui panjang sisinya yang ini adalah 7 cm ya. Ini 7 cm sama seperti ini. Kemudian ini sudutnya 50 derajat dan ini sudutnya tadi 60 derajat yang diketahui. Baik, setelah itu kita akan coba himpitkan kedua segitiga ini. Kita bisa simpulkan bahwa
pada dua segitiga dengan dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi di hadapan salah satu sudut sama panjang, maka akan berlaku syarat atau sifat sudut-sudut sisi ya. Jadi dibacanya seperti ini. Sudut-sudut sisi ya. Atau kalau dibalik sisi sudut-sudut ya. Disingkat sisi. Maaf, SD atau SDS. Oke, dari percobaan tadi maka kita bisa menyimpulkan ya bahwa syarat atau sifat-sifat dari dua segitiga kongruen itu ada 5 ya. Yang pertama sisi atau SSS, yang kedua sisi sudut sisi SDS, yang ketiga sisi sudut atau SSSD atau dibalik SDSS, yang keempat sudut sisi sudut atau SDSSD, dan yang kelima sudut sisi atau SDSDS atau dibalik SSDSD ya. Jadi yang tidak memenuhi hanya sudut. Oke, demikian dulu anak-anak penjelasan Ibu. Semoga apa yang tadi Ibu jelaskan kalian bisa pahami, tetap semangat, dan Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.